Baik, selamat pagi Ibu dan teman-teman semua. Jadi perkenalkan, saya Putu Peggy Suciari dengan NIM A11190009. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tulang panggul atau pelvis. Nah, tulang panggul sendiri dibagi menjadi dua bagian, ada yang bagian keras dan bagian lunak. Nah, bagian yang keras terdiri dari tulang, sedangkan bagian yang lunak terdiri dari otot-otot ligamentum. Nah, untuk pelvis sendiri dibagi menjadi dua lagi, yaitu pelvis mayor dan pelvis minor. Yang pertama saya jelaskan yaitu pelvis mayor. Nah, pelvis mayor dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu os coxae, os sacrum, dan os coccygeus. Nah, di sini terdapat dua os coxae. Pertama, saya akan jelaskan tentang os coxae terlebih dahulu. Jadi, os coxae dibagi menjadi tiga dengan batas, yaitu tulang acetabulum. Jadi, acetabulum berfungsi untuk melekatnya tulang pangkal paha. Nah, jadi kita bisa tarik dari acetabulum ke atas, yaitu disebut dengan os ilium. Nah, os ilium terdiri dari penebalan di sebelah atas sini, yaitu disebut dengan crista iliaca. Kemudian cekungan di sini disebut dengan fossa iliaca. Kemudian di depan sini ada tonjolan yang di bagian atas disebut dengan spina iliaca anterior superior. Kemudian yang di bawah disebut dengan spina iliaca anterior inferior. Kemudian pada os ilium juga di bagian belakangnya terdapat tonjolan yang lebih di atas disebut dengan spina iliaca posterior superior. Kemudian yang di bagian bawahnya yaitu spina iliaca posterior inferior. Nah, setelah itu di bawah sini terdapat cekungan yang disebut dengan incisura mayor. Setelah dari os ilium, kemudian dari acetabulum kita tarik garis ke bawah, yaitu os ischium. Nah, di os ischium ini terdiri dari bagian paling bawah dari os ischium yang disebut dengan tuber ischiadica. Kemudian di bagian atas ada tonjolan lagi yang disebut dengan spina ischiadica. Kemudian antara spina ischiadica dan tuber ischiadica ada cekungan yang disebut dengan incisura minor. Nah, selain itu di sini juga ada lubang yang besar ini disebut dengan foramen obturator. Nah, selain itu ada juga tulang yang menghubungkan antara os ilium dan pubis yang disebut dengan ramus superior ossis pubis, karena superior itu yang merupakan di bagian atas. Kemudian ada juga di bagian bawah yang disebut dengan ramus inferior ossis pubis. Nah, ramus inferior ossis pubis ini ada dua. Nah, di sini akan membentuk sudut yang disebut dengan arcus pubis. Nah, untuk batasnya sendiri yaitu tuber ischiadica. Seperti ini. Nah, setelah itu yaitu ada tulang os pubis. Selain itu ada juga tulang yang di sebelah sini yang dinamakan dengan os sacrum. Nah, jadi os sacrum yaitu merupakan tulang yang terdiri dari gabungan 5 ruas tulang. Nah, di sini bisa dilihat ada lubang-lubang kecil pada tulang os sacrum yang dinamakan dengan foramina sacralia. Nah, dari foramina sacralia ini kita bisa menghitung ruas-ruas tulang yang bergabung di os sacrum. Yaitu ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, setelah itu yaitu ada juga yang di bagian belakang dari os sacrum yang disebut dengan crista sacralia yang menghubungkan antara pangkal paha dan juga os sacrum yang disebut dengan articulatio sacroiliaca. Dan yang terakhir yaitu promontorium. Nah, jadi selanjutnya yaitu ada tulang yang paling kecil di sini yaitu dinamakan dengan tulang os coccygeus. Nah, selain itu ada pula garis di sebelah sini yang dinamakan dengan linea terminalis kanan dan juga linea terminalis kiri. Nah, jadi
Setelah tadi saya jelaskan tentang pelvis mayor, sekarang saya beralih ke pelvis minor. Pelvis minor yang pertama yaitu ada PAP atau pintu atas panggul. Nah, PAP ini sendiri terdiri dari batas-batas, yaitu yang pertama yaitu bagian atas simfisis pubis, kemudian ada ramus superior osis pubis, kemudian linea terminalis kiri dan kanan, artikulasio sacro-iliaca, kemudian sayap sakrum, dan yang terakhir ada promontorium. Nah, itu merupakan dari batas-batas pintu atas panggul. Jadi, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang bidang luas panggul. Nah, bidang luas panggul terdiri dari batas-batas, yaitu yang pertama bagian tengah dari os pubis, kemudian bagian tengah dari acetabulum, kemudian pertengahan antara tulang sakral 2 dan 3. Jadi sakral 2 dan 3 itu di bagian di sini 2 dan di sini 3, yaitu sebelah sini. Jadi itu merupakan batas-batas bidang luas panggul. Jadi selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang bidang sempit panggul. Yang pertama yaitu ada batas-batasnya, bagian bawah dari os pubis atau simfisis pubis. Kemudian batas yang selanjutnya yaitu 2 spina ischiadica kanan dan kiri. Kemudian bagian paling bawah dari os sacrum yaitu 1-2 cm di sebelah sini. Nah, jadi selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang pintu bawah panggul. Nah, pintu bawah panggul batas-batasnya itu terdiri dari 2 segitiga, di mana batasnya itu antara 2 tuber ischiadica kanan dan kiri. Jadi bisa ditarik segitiga yang di sebelah di bagian depan sini, yaitu yang dinamakan dengan arcus pubis sebelah sini. Kemudian ditarik segitiga ke belakang. Jadi di sini batasnya yaitu ligamentum sacrotuberosum. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang tulang panggul. Penjelasan selanjutnya yaitu tentang tulang kepala janin. Baik, jadi selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang tulang tengkorak janin. Nah, yang pertama yaitu pada bagian muka. Nah, pada bagian muka sendiri yaitu ada tulang dahi, os orbita, kemudian ada tulang air mata, yaitu os lacrimalis, kemudian ada tulang hidung, os nasal, kemudian ada tulang rahang atas, os maxillaris, kemudian ada tulang rahang bawah, yaitu os mandibularis. Nah, kemudian ada tulang pipi, yaitu os zygomaticum. Nah, setelah itu beralih ke tulang tengkorak janin. Nah, di sini yaitu yang bagian depannya merupakan os frontalis, di bagian tengah os parietalis, kemudian di belakangnya yaitu os occipitalis, kemudian yang di bagian sampingnya yaitu os temporalis. Nah, untuk ke bagian kepala janin itu terdiri dari beberapa sutura. Nah, ada yang pertama yaitu di bagian depan yaitu ada sutura frontalis, di mana itu diapit antara tulang frontalis kanan dan frontalis kiri. Kemudian ada sutura coronalis, merupakan terdapat di antara tulang frontalis dan juga parietalis. Nah, untuk selanjutnya yaitu sutura sagittalis, di mana sutura ini terdapat di antara 2 os parietalis, yaitu parietalis kanan dan parietalis kiri. Nah, yang terakhir yaitu ada sutura lamboidea, di mana sutura lamboidea ini terdapat di antara os occipitalis dan juga os parietalis. Nah, selain itu adapun 2 frontanella pada kepala janin, yaitu frontanella mayor dan frontanella minor. Nah, untuk frontanella mayor itu terdiri dari sutura frontalis, sutura coronalis,
dan juga sutura sagittalis, di mana bentuk dari frontanella mayor ini yaitu berbentuk belah ketupat. Nah, sedangkan untuk frontanella yang kedua yaitu di bagian belakang kepala janin itu ada frontanella dengan batas yaitu sutura lamboidea dan sutura sagittalis, di mana bentuk dari frontanella ini yaitu berbentuk segitiga. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas waktunya. Bye-bye.